Pembukaan butik Nainai ID serta peluncuran koleksi terbaru sekaligus membuktikan ketangguhan bisnis fashion, menggarisbawahi kreativitas yang tak pernah berhenti bertumbuh. Nainai ID adalah pioner fashion milenial di Indonesia yang selalu berinovasi agar tren diterima di masyarakat. Brand fashion yang mengusung gaya kekinian akhirnya membuka butik pertamanya di Banyuwangi. Launching butik Nainai ID pada hari Kamis 24 Februari 2022 dihadiri langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dan beberapa pejabat daerah lainnya. Bertempat di Jalan Adi Sucipto Banyuwangi, tepatnya di sebelah utara Mall Ramayana tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Diawali dengan sambutan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dan Nainai selaku owner muda dari Nainai ID. Perempuan kreatif, inspiratif, dan mandiri ini ialah putri dari pasangan Wahyu dan Sri Utami, seorang pengusaha dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Pemotongan tumpeng yang dilakukan langsung oleh Nainai selaku owner butik tersebut, setelah itu dilanjutkan dengan peresmian yang dibuka langsung oleh Bupati Ipuk. Setelah peresmian berlangsung, kemudian Bupati dan undangan melihat ke dalam butik Nainai ID untuk melihat produk-produk fashion wanita yang berkualitas dan premium. Di antaranya adalah baju, tas, sandal, sepatu, topi, dan dompet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Bapak Imade Cahyanegara. Yang saya hormati anggota DPR RI, Bapak Sumail Abdullah. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat Pemda Banyuwangi. Yang saya hormati tokoh pengusaha Banyuwangi. Yang saya hormati sahabat Nainai ID. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tentunya juga kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung sepenuhnya apa yang saya lakukan. Saya berdiri di sini sebenarnya juga sangat amat gugup dan sangat bingung, karena sebelum saya berdiri di sini saya itu hanya anak kecil yang masih diremehkan oleh beberapa orang, yang masih selalu dikatakan, Nainai itu bisa apa sih tanpa orang tua? Nainai ini siapa sih? Dan Nainai itu mungkin kedepannya apa? Karena anaknya Pak Wahyu. Mungkin beberapa orang masih sedikit meremehkan. Mungkin memang bapak saya sedikit mengecewakan beberapa orang. Memang tidak bisa dipungkirin. Tapi dibalik itu bapak saya itu orang yang sangat amat hebat dalam mendidik anak. Dia itu bapak yang memberikan saya kantong kresek merah di saat saya SD kelas 2, di mana bapak saya mengantarkan saya mencari rongsokan di terminal. SD kelas 2 saya dikasih kresek dan dia cuma bilang, "Nyondok boleh rongsokan, nanti lek wes papai jual." Nah, ketika saya cari rongsokan ini dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD, saya naik sepeda pancal, naik sepeda motor. Setelah itu bapak saya ketika saya SMP, dia memberikan saya kesempatan naik mobil Alphard digawe dodolan rongsokan. Nah, setelah itu bapak saya ngasih hadiah saya dump truck. Saya SMP kelas 2 dituntut cari rongsokan, ngajak beberapa anak yatim. Setelah itu saya dikasih tahu, ini loh Nduk, urip iki susah, tapi lek kamu pinter golek duit, insya Allah kabeh iso ditulung. Kata bapak saya seperti itu. Nah, dengan bersyukurnya di hari ini saya sebenarnya juga tidak menyiapkan begitu banyak pidato, tapi saya berterima kasih kepada seluruh orang yang ada di sini. Mereka semuanya orang hebat, orang yang berpartisipasi dalam adanya Nainai ID. Saya berterima kasih sekali lagi. Apabila ada kurangnya, namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ayahnya diajak ke depan dong, masih semuanya kepengen tahu mana ayahnya, monggo. Nah, ini adalah bapak saya, Pak Raja Sengon. Dia ini orang yang selalu mengajari saya jadi bak bakul. Pokoknya tiap hari lek iso nduk ngasilno duit ae. Bene awakmu sukses. Bapak saya itu selalu ngasih prinsip satu. Bondo ambekan entuk duit. Artinya bondo ambekan entuk duit ki apa to? Bondo ambekan entuk duit itu ibarat kamu ini wis tak kasih nyawa, Nduk. Lek iso kamu itu sukseso tanpa bondo. Nah, kayak gitu. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa membuktikan. Dulu orang bilang, Naima iso apa? Nah, sekarang saya jalan kemana? Alhamdulillah. Mbak Naima, bakul klambi, bakul tas yang tak dambakan. Nah, kayak gitu. Saya agak ngedek apalagi didatengin ibu kita yang paling kita hormati, Ibu Bupati Banyuwangi kita udah menyempatkan hadir. Terima kasih sekali lagi Ibu. Saya tadi sangat tergugah dengan apa yang disampaikan oleh Nai. Seorang ayah apapun kondisinya, tapi di mata seorang anak dia tetaplah seorang pahlawan. Ya. Orang mau bicara apa tentang orang tua kita, tapi seorang anak yang punya bakti terhadap orang tua, dia akan berusaha untuk menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, mungkin apa yang diterima oleh Nai pada hari ini berkat doa dari ayah ibu yang selama ini tidak pernah terlihat, yang tidak pernah kita lihat. Kita bisa berdiri di sini, kita bisa menjadi seperti ini, kita tidak tahu. Mungkin doa dari orang tua kita yang selama ini tidak pernah kita tahu. Maka pelajaran hari ini yang sangat berharga bagi kita semuanya, ya, dimana seorang tua yang kadang-kadang diabaikan oleh lingkungan sekitar, tapi ternyata bagi anaknya dia seorang pahlawan yang sangat luar biasa. Ini menjadi contoh buat kita semuanya. Apakah kita sudah bisa menjadi orang tua yang seperti itu untuk anak-anak kita? Ya, jawabannya ada di Bapak Ibu semua. Ya, hari ini saya bersyukur pula salah satu UMKM Banyuwangi bisa hadir di Kabupaten Banyuwangi, dan ini juga menjadi salah satu pengalaman kami bagaimana bermunculan UMKM baru di Kabupaten Banyuwangi yang nantinya mewarnai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Kami berharap dengan bermunculannya UMKM baru di Kabupaten Banyuwangi ini menandakan bahwa ekonomi Banyuwangi tumbuh. Kita butuh support, saling menguatkan satu sama lain. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya ingin usahanya hebat, ingin usahanya jadi berkembang, maka mari saling mendukung, buat jejaring, jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Cerita Banyuwangi di masa lalu, kalau ada usaha yang tumbuh, lalu ini saling dijelekkan, atau kalau istilahnya main dukun gitu ya, nah ini tidak boleh terjadi lagi. Ekosistem harus dibentuk, para pengusaha, para wirausaha, para entrepreneur harus saling mendukung. Nah, satu tumbuh, insya Allah akan lanjut sebagai pengusaha di Kabupaten Banyuwangi. Maka saya sangat apresiasi anak-anak muda yang sekarang sudah mulai semangat memiliki jiwa entrepreneur. Mereka punya ekosistem, mereka membangun ekosistem, mereka membangun jejaring, ya, dan usahanya mereka awali dari usaha yang kecil dan mudah lebih dulu, lalu berkembang menjadi lebih hebat. Nah, ini adalah usaha-usaha yang baik dan perlu diapresiasi. Pemerintah daerah pasti akan sangat mendukung anak-anak muda yang mau atau yang menjiwai dirinya sebagai entrepreneur. Jangan berkaca kepada yang sudah hebat, ya, tapi mulailah dengan sesuatu yang kita mampu. Bertahap demi bertahap menjadi hebat, menjadi besar, itu lebih baik daripada besar dulu lalu menjadi kecil dan tidak berarti apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka teman-teman pengusaha, saya lihat banyak teman-teman pengusaha di sini, mari kita bangun ekosistem yang sehat dalam dunia usaha di Kabupaten Banyuwangi. Mari kita bantu, ya, teman-teman kita yang sedang belajar berusaha agar nanti masuk dalam ekosistem pengusaha di Indonesia, di Banyuwangi, sehingga nanti ini salah satu aset
dari pemerintah daerah, dari Kabupaten Banyuwangi yang kita cintai untuk sama-sama membangun daerah itu. Kita saat ini masih dihadapi oleh pandemi COVID-19. Semuanya terbatas, anggaran terbatas. Saya merasakan bahwa pengusaha juga sekarang banyak yang menjerit. Perusahaannya banyak yang kolaps. Banyak masuk surat ke kami pada meminta untuk mendapatkan relaksasi pajak. Banyak pengusaha yang meminta ke kami untuk minta surat atau dukungan rekomendasi untuk mendapatkan relaksasi cicilan bank. Banyak pengusaha yang meminta ke kami untuk bisa dibantu modal usaha dan sebagainya. Bagi Bapak Ibu semuanya, mungkin tidak tahu kondisi sesungguhnya ekonomi di Kabupaten Banyuwangi, tapi inilah keadaannya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat pengusaha itu hebat, tetapi sesungguhnya banyak sekali pengusaha juga yang sangat terdampak dengan kondisi pandemi saat ini. Maka Bapak Ibu, bukan zamannya lagi bagi kita untuk berdiri tegak sendiri, tapi bagaimana kita saling menolong, saling menopang satu sama lain. Saya sebagai Bupati Banyuwangi akan berusaha untuk mendukung, untuk membantu semampu saya para pengusaha-pengusaha sekarang yang sedang mengalami kesulitan. Saya berusaha membantu semampu saya untuk membantu anak-anak muda untuk bisa punya usaha sendiri. Saya atas nama pemerintah daerah berusaha untuk membantu masyarakat Banyuwangi untuk bisa mendapatkan penghasilan dari keringat sendiri. Inilah yang sedang kita upayakan. Maka program UMKM naik kelas, program warung naik kelas, ya bantuan untuk para ibu-ibu kepala rumah tangga, lalu bantuan yang kami fasilitasi sertifikasi, baik itu untuk perizinannya, baik itu untuk PIRT-nya, baik itu untuk BPOM-nya, kami usahakan untuk fasilitasi bisa kami bantu. Tapi memang tidak semudah yang diharapkan. Ada proses, ya, ada prosesnya, dan kadang-kadang terkendala dengan beberapa hal. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap apa yang menjadi cerita Nainai pada hari ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa untuk menjadi seseorang yang berdiri tegak, menjadi seseorang yang sukses itu tidak mudah. Harus perlu jalan berliku, harus perlu perjuangan yang kuat. Maka selamat kepada Nainai, mudah-mudahan nanti ini menjadi usaha yang penuh keberkahan, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, yang bisa menjadikan Nainai berdiri tegak dengan kakinya sendiri, menjadi orang yang hebat, menjadi perempuan yang hebat. Dan mudah-mudahan jika nanti Nainai menjadi orang yang hebat, tidak lupa dengan orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada Nainai, dan mungkin juga nanti dengan keluarga Nainai ke depannya. Selamat Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita belajar banyak dari apa yang diceritakan oleh Nainai, dan mudah-mudahan kita semua tetap semangat untuk saling mendukung satu sama lain membangun kabupaten kita yang kita cintai. Ya, saya sangat bangga ya dengan Nainai, karena di usianya masih muda, punya keberanian untuk berusaha, untuk mandiri, dan
dengan membuka usaha, dan saya rasa ini perlu dicontoh oleh anak-anak muda Banyuwangi. Tadi lainnya juga menyampaikan bahwa apa yang dia peroleh hari ini bukan karena dia anak siapa, tapi karena Nainai berusaha sendiri, menabung, lalu ada cerita panjang di balik ini sebelum dia mencapai seperti ini ya. Dan saya rasa cerita ini bisa disampaikan kepada anak-anak muda Banyuwangi, bisa menjadi inspirasi bahwa menjadi orang hebat itu harus ada proses, tidak instan. Jadi saya berharap apa yang dilakukan Nainai nanti ini bisa terus disalurkan, disampaikan ke anak-anak muda. Nainai jangan dilipat sendiri ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pelajaran bagi anak-anak muda lain. Saya atas nama pribadi pastinya mengucapkan selamat atas dibukanya butik nainai.id ini. Mudah-mudahan nanti bisa terus berlanjut, bisa terus sukses, dan mendapat ridho dan berkahnya dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat. Baik, terima kasih. Yang melatar belakangi saya dalam berwirausaha atau berbisnis ini adalah saya ingin menunjukkan bahwa kalau orang tua mampu, orang tua punya, tidak mesti anaknya selalu dikatakan, Naima bisa apa sih tanpa orang tua? Naima bisa apa sih kalau nggak anaknya Pak Wahyu Utami? Nah, dari situ saya membuktikan kalau saya itu tanpa bantuan materi, tapi support sistem doa dari orang tua, saya bisa menunjukkan bahwa Nainai sendiri punya nama tanpa benteng atau tebengan bapak ibu saya. Seperti itu latar belakang saya berwirausaha. Awalnya karena saya senang belanja, dan kalau saya punya sendiri kayaknya enak nih, saya pakai sekalian saya jual, saya untung, saya senang. Anak saya ini anak yang hebat, anak ajaib. Jadi saya awalnya memang saja bisa, kamu nggak perlu mengandalkan papai atau pakai brand mereknya mama papa. Kamu harus bisa berdiri sendiri, tanpa papa, tanpa mama. Jadi anak saya selalu mandiri kayak gitu. Saya selalu bondo ambekan untuk duit saya, kayak orang pintar saya. Gitu loh, ojo bondo duit dari ambekan gitu loh. Tapi hari ini anak saya bisa membuktikan bahwa saya bisa gitu loh. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.